Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Fahiroh dari kelas 11 IPS 3, absensi 06. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu kesadaran akan persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian persatuan dan kesatuan adalah berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Indonesia, pengertian menurut Indonesia yaitu mengandung dua pengertian, ditinjau dari segi geografis dan segi bangsa. Dari segi geografis, Indonesia berarti bagian bumi yang membentang dari 95 derajat sampai 141 bujur timur dan 6 lintang derajat lintang utara sampai 110 lintang selatan, atau wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dalam arti luas adalah seluruh rakyat yang merasa senasib dan sepenanggungan yang bermukim di dalam wilayah itu. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini terdapat gambarnya. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Dan di sini juga terdapat gambar. Mencintai bangsa kita tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini juga terdapat gambar. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib penanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi yang kelima. Dan di sini juga terdapat gambar. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Landasan hukum, negara memiliki landasan hukum, sebab dengan landasan yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara akan menjadi lebih kokoh atau kuat dan tidak terombang-ambing oleh kekuatan luar manapun atau dipengaruhi oleh negara lain. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa antara lain: A. Landasan ideal adalah Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, terdiri dari 7 butir pengalaman Pancasila, yaitu
Yang pertama yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dari golongan. Yang kedua yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat yaitu mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keenam yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945 yang terdiri dari pembukaan alinea keempat, yaitu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Dalam pasal Undang-Undang 1945, yang pertama yaitu Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua yaitu Pasal 30 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang ketiga yaitu syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Untuk penjelasan uraian landasan operasional yang tercantum dalam GBHN, mari renungkan sejenak dan perlu juga Anda pahami bahwa sejarah mencatat beberapa peristiwa penting yang merupakan ujian bagi bangsa kita dalam memupuk persatuan dan kesatuan. Peristiwa sejarah itu antara lain pada kurun waktu 1945 sampai 1950, persatuan dan kesatuan bangsa diguncang oleh peristiwa pemberontakan PKI 1948. Pada kurun waktu 1950 sampai 1959, persatuan dan kesatuan bangsa agak terganggu oleh beberapa akibat sampingan dari praktek demokrasi liberal. Di ujung kurun 1159 sampai 1165, terjadi peristiwa yang merupakan ujian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu peristiwa meletusnya G30 SPKI. Dengan melihat beberapa peristiwa pahit tersebut, kita dapat mengambil suatu hikmah yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia dan dewasa ini. Bahaya adanya perpecahan dikatakan dalam GBHN. Sekian penjelasan bab 6 dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.